bangga batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Langsung di tengah, dipotong tadi oleh Jackson Irvin, langsung ke belakang Rolls, Aziz Behic, Cameron Burgess, O'Neal, Miller, Cheriak pada Matthew Ryan, Rolls, Cameron Burgess. Nampaknya Australia agak sedikit tidak memperkirakan Indonesia akan melakukan tekanan cepat, Bung Maruf. Betul, termasuk mereka juga cukup kaget, tapi di awal-awal sudah mendapatkan pressure dan harus mendapatkan hukuman penalti, sehingga mereka pun sedikit menurunkan tempo. Mereka lebih berhati-hati menunggu pemain Indonesia untuk masuk ke area pertahanan sendiri. Rawless, lalu Pilai, umpan terobosan sangat berbahaya, sudah keluar ke Martin Pass untuk menyambut tadi. Umpan yang tidak disangka-sangka, apakah sebuah offside tadi, apakah memang sudah keluar. Popovic, pelatih pengganti, karena memang dianggap gagal di Australia, Bung Maruf. Betul, Tony Popovic yang kita tahu sebenarnya dia lebih punya banyak pengalaman bersama di level klub, dan itu menjadi tantangan tersendiri karena situasinya sekarang juga tidak terlalu nyaman untuk timnas Australia. Pergantian pelatih banyak juga karena dikaibatkan saat melawan Indonesia, Bung Maruf, seperti pelatih Vietnam, pelatih Saudi, dan juga pelatih Australia. Ya, Graham Arnold ya, yang diganti ketika kemudian harus puas dengan hasil 5-0 ya, padahal waktu itu bagaimana Australia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan sangat dominan, penguasaan bola mereka lebih dari 70%. Jumlah percobaan tembakan mereka mencapai 19 percobaan tembakan, tapi tidak ada satupun yang kemudian bisa membuahkan gol. Cavendish, pemain yang musim depan akan pindah ke musim Gladbach. Martin Pass, Mes, masih Mes, dibagi oleh Velu Pilai dan juga Aziz. Kevin di sini merebut bola. Tom Haye dibayangi oleh Irvin, langsung ke depan. Berduel tadi, Rafael Strike gagal. O'Neal, bukan sebuah pelanggaran, sangat cantik Kevin Dix. Rafael Strike, Nathan Chuaon, Kevin Dix. Kembali dari para pemain Indonesia, umpan yang sangat baik sekali. Dan James ke belakang, Alvin Verdong, Jai Jazz, Tom Haye mencoba delay sementara. Kita lihat Martin Pass, umpan langsung cepat ke depan, arahkan kepada Kevin Dix. Berduel di udara, bukan sebuah pelanggaran tadi. Rolls kini Jason Irvin, Jai Jazz langsung ke depan, Marcelo Ferdinand, Kevin Dix, Marcelino, ke belakang Tom Haye, memindahkan bola ke kiri pada Dan James. Pelanggaran lagi terhadap Miller dilakukan oleh Dan James tadi, Bung Maruf. Iya, karena memang Dan James sudah kalah secara postur ya, jadi mengambil dan putusan kalah langkah dan sehingga dia mengambil putusan untuk mengganggu pergerakan. Ini harus dilakukan, Bung. Tidak kemudian membiarkan membiarkan lawan leluasa, tapi bagaimana melakukan gangguan yang kemudian itu menjadi professional foul. Tendangan bebas buat Australia, Jason Jeria. Cukup menarik, Bung Maruf, kita tidak memperkirakan pertandingan langsung berlangsung sangat cepat di awal-awal. Iya. Di 13 menit pertama ini. Karena kalau kita lihat memang dari awal kedua tim sama-sama sudah mempersiapkan ini dengan bagus ya, sama-sama hati-hati. Australia juga sangat hati-hati ketika ditanya soal kekuatan Indonesia. Sementara Indonesia dengan pelatih baru juga sangat hati-hati mengambil keputusan terkait dengan komposisi pemain yang diturunkan. Umpan cepat langsung ke depan pada Tagat. Ada kapten kesebelasan Jai Ices, tapi bola lebih dulu keluar lapangan pertandingan. Nampaknya memang
Sangat menjadi target yang selalu diberikan umpan-umpan panjang daripada pemain belakang tengah Australia, Bung Maruf. Iya, Kakak, pemain penyerang 31 tahun sudah tampil sebanyak 20 kali dengan 7 gol yang dilesakkan. Pemain yang merumput bersama Port Glory. Agak menarik karena justru dia yang diturunkan dan bukan penyerang utama Kusini Yangi. Martin Boyle yang juga bermain di Stadion Gelora Bung Karno saat melawan Indonesia dengan skor 0-0 akan melakukan tendangan penjuru, dilakukan sudah dengan berbahaya. Ada kapten tadi, coba tadi Oden coba bobot bola. Masuk Ferdinand terlepas, Jackson Irvin. Kini Dan Chen langsung depan pada Ole Romani. Nampaknya ada Roles kini Martin Boyle mendekat kotak penalti, sangat berbahaya. Boyle shooting langsung dan hampir saja, Tuhan, alhamdulillah gagal, Bung Maruf. Ya, sebuah situasi bagaimana counter yang sangat cepat yang dilakukan oleh kubu dari Australia. Pergerakan sangat gemilang. Martin Boyle tadi berhasil diblok memang, tapi kemudian yang terjadi bola liar dan beruntungnya memang tidak. Harus hati-hati Nathan Chuaon karena memang ini zamannya VAR, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat bagaimana tadi sebuah bola yang sangat berbahaya, Bung Hadi. Kita lihat bagaimana syuting Martin Boyle tadi mengenai kaki pemain Indonesia. Ya, seperti yang kita takuti tadi, bagaimana pergerakan Nathan Chuaon tidak luput masih dari VAR, Bung Maruf. Betul, karena boleh luput dari wasit, tapi VAR tidak boleh luput karena di situ ada review yang dilakukan. Kita lihat di sini. Ya, betul. Ya. Mungkin kalau melihat keadaan VAR ini bisa jadi ya penalti. Kita lihat bagaimana tadi peluang dari Australia lewat tendangan penjuru, tapi digagalkan oleh kapten Jai Ijes. Cuma di situasi adalah posisinya memang tidak dalam posisi off ball-nya ya. Tapi potensi mendapatkan bola bisa. Iya, mendapatkan bola, Bung Maruf. Iya, ada potensi mendapatkan bola ya. Ya. Masih terus mengamati, kita lihat wasit asal Jordania, ada Muhammad Mahatmeh. Tindakan yang dilakukan oleh Nathan Chuaon terhadap Lewis Miller. Masih sulit mengambil keputusan, Bung Maruf. Iya, bahkan garu-garu kepala. Tapi bagaimana gemuruh penonton di stadion ini, memang seperti tidak kalah supporter Indonesia, Bung Maruf. Betul, kita akan menunggu bagaimana keputusan dari wasit. Ya, sangat disayangkan memang tindakan dilakukan oleh Nathan Chuaon. Hanya tersenyum saja Patrick Kluivert, legenda Barcelona dan tim nasional Belanda. Sangat disayangkan bagaimana momentum yang sangat baik dari tim nasional Indonesia dengan tekanan-tekanan yang sangat baik, tapi memang harus terjadi, Bung Maruf. Betul. Tidak bisa menyalahkan bagaimana pemain, karena Nathan juga akan melakukan pressing untuk menjaga lawannya, Bung Maruf. Betul, dan memang situasinya adalah sangat menguntungkan untuk pemain lawan bergerak karena Nathan kemudian membelakangi dan menjatuhkan dia akan lebih memudahkan. Seolah-olah memang dijatuhkan dengan cara menarik dari belakang. Ya, semoga saja Martin Pas mampu menggagalkan tendangan penalti seperti saat menggagalkan tendangan penalti pemain Arab Saudi di Saudi saat Indonesia bermain imbang. Inilah Martin Pas, pemain asal FC Dallas, nampaknya Cagat yang akan melakukan tendangan penalti. Semoga saja Martin Pas mampu membaca dan menggagalkan tendangan penalti ini. Martin Boyle nampaknya yang melakukan tendangan penalti tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah tendangan penalti yang cukup dingin yang kemudian gagal diantisipasi dengan sempurna oleh penjaga gawang kita Martin Pas, menyusur ke sisi kiri yang tidak diduga sama sekali oleh Martin Pas. Situasi tertinggal sekarang Indonesia dengan 0-1. Ya, penalti tadi dari Martin Boyle membuat sementara Australia unggul 1-0 atas Indonesia. Sangat disayangkan memang, Bung Maruf. Martin Boyle, pemain berusia 26 tahun. Ya, pemain, kita lihat bagaimana kemudian asli dan sempurna pemain yang berusia 31 tahun dengan 30 kali penampilan bersama dengan timnas Australia. 9 gol yang dilesakkan dan total ini adalah gol ke-10 yang disumbangkan oleh Boyle bersama dengan timnas Australia. Ya, Indonesia harus tertinggal sementara ini 0-1 dari Australia. Tendangan penalti oleh Romani.
Masih oleh, nampaknya ada sebuah pelanggaran kah? Yang momentumnya sangat baik tadi. Sementara Indonesia kalah atau tertinggal dari Australia lewat penalti Martin Boyle, pemain berusia 31 tahun, Kevin Dix. Indonesia memang tidak pernah bisa mengalahkan Australia. Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia, Bung Ma'ruf. Serangan balik sangat berbahaya. Felu Pilai dan harus dibobol Bung Ma'ruf. 2-0 Indonesia tertinggal dari Australia lewat serangan cepat dari Felu Pilai. Kosong pemain belakang Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah situasi counter yang sangat cepat ketika pemain Indonesia baru melakukan serangan balik. Ada counter, sebuah serangan yang melalui pemain nomor punggung 7 Nissan Felu Pilai, pemain yang berusia 23 tahun dengan 3 kali penampilan, dan ini adalah gol kedua yang dilesakan bersama dengan timnas Australia. Kita lihat situasi yang memang kurang begitu menguntungkan. 1 sentuhan, 2 sentuhan, dan kemudian ini adalah situasi yang kita saksikan bagaimana Nissan Felu Pilai sangat leluasa lepas dari kawalan dan kemudian gagal dihentikan oleh penjaga gawang Martin Paes. Ya, memang sangat mudah kita lihat bagaimana tinggal berhadapan dengan Martin Paes. Dengan half volley tadi Felu Pilai. Apa dia yang kamu setel? Jangan boneka tu. Rokok. Jangan mantap. Lari. Kamu udah kan? Beda. Jalan langsung. Jalan disambung ke LEC kamu. Apa operator? LEC. Kalau kan kita normal. Ya, bukan masuk.
jauh perbedaannya. Betul. Tapi di pertandingan ini sebetulnya Indonesia mampu tampil cukup mendominasi, Bung Maruf. Iya, tampil percaya diri, tampil dengan penguasaan bola juga sangat baik. Karena memang pemain-pemain komisi sekarang berbeda. Hanya memang kalau kita lihat situasinya belum sebenarnya menguntungkan di awal-awal. Benturan yang keras tadi, Tagat terhadap Mace, Jai Jess, Nathan Chuaon. Dan pressing garis tinggi, Bung. Ya, Selalu sangat mengejar Australia ya. Meskipun terlihat bertahan, tapi pressing mereka cukup efektif, Bung Maruf. Iya, selalu kita lihat bagaimana posisi dari pemain utama mereka, Adam Taggart yang selalu memburu. Oh, rumah cepat pada Ole, digagalkan tadi oleh kameran Burgos kini Aziz. Langsung ke depan. Belu Pilai. Hanya mengenai kaki dari Mace Helgert. Yang di Sydney, Indonesia memang tidak pernah menang melawan Australia. Kita ingat di Piala Dunia 74. Di tahun 73 pun Indonesia 2 kali kalah di Sydney. Kemenangan terakhir Indonesia atas Australia terjadi tahun 81. 1-0 ya. Ya, 1-0 saat itu. Lewat pelatih Dr. Endang Witarsa. Sebetulnya di balik pertandingan dulu adalah cerita yang sangat menarik bagaimana Dr. Endang sangat menggebu-gebu untuk mengkritik pelatih sebelumnya Harry Chong, tapi justru di tangan Endang Witarsa pun Indonesia juga gagal untuk melaju ke putaran berikutnya Piala Dunia 82. Martin Verdong umpan langsung ke depan, arah kepada Ole. Dorongan strike. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh first strike. Inilah Cameron Burgos yang menciptakan Twin Tower bersama Harry Suter, tapi Harry Suter mengalami cedera. Belu Pilai agak kita Luis Miller untuk bisa mengambil bola tadi. Ya, dilihat dalam situasi ini memang kita lihat bagaimana Australia melakukan pressing dengan sangat baik. Mereka pressing tinggi, kemudian memaksa pemain Indonesia tidak nyaman untuk bisa passing 1-2 sentuhan. Jadi mau tidak mau selalu dengan bola-bola panjang, dan itu akan memudahkan pemain belakang untuk mengantisipasi. Kita lihat terpaksa dengan bola panjang. Kembali umpan panjang lepaskan Verdong tadi ke depan kepada Rafael Strike, tapi cukup mudah untuk diantisipasi para pemain Australia. Ceria tadi umpan langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya kepada Taggart. Ada Kevin Dix tadi langsung mengcover. Sempat lolos tadi, kita lihat Mace Helgert, Bung Maruf. Ya, 2 kali situasi yang sangat membahayakan ya. 2 kali pemain dari Australia berhasil lolos tadi. Kevin Dix ini coba mengatur permainan kembali para pemain Indonesia. Mace umpan panjang digagalkan oleh Miller, coba direbut oleh Dan James, bukan sebuah pelanggaran. O'Neil, asik lihat Aiden O'Neil dan Aziz, masih O'Neil berputar ke belakang kembali kepada Roy Rolles, Kai Rolles tadi. Anggaran Burgess, Rolles ke belakang pada Matthew Ryan, coba mendekati para pemain Indonesia. Marsina Ferdinand coba meraih dari Ceria. Oh, terlepas kita lihat oleh Romani, masih oleh umpan langsung arahkan kepada Rafael Strike. Langsung dipotong tadi oleh Kai Rolles dari Bung Maruf. Iya, pressing pelan, sabar, ada kesempatan counter cepat, dan tadi ada sebuah situasi yang menguntungkan untuk Indonesia meskipun belum bisa dikonversi menjadi gol. Cukup menarik bagaimana pemain-pemain yang berusia back kiri bermain bersamaan, Nathan dan James dan juga Kevin Verdong, Bung Maruf. Betul, dalam satu posisi ya, sama-sama kiri ya, 3 pemain dengan kaki kiri. Tapi Indonesia tidak terlihat memakai 3 pemain belakang, Bung Maruf. Dalam situasi mendapatkan bola ya, ketika memang menyerang, betul. Seperti Verdong melapis Jay dan juga Mace, dengan Dan James bermain di posisi kiri. Dan memang ini membuat situasi di kiri selalu unggul dari sisi jumlah pemainnya. Jadi tekanan mencoba untuk dilakukan dari sisi sektor kiri dari Apakah Indonesia. memang setelah kebobolan langsung berubah formasi, Bung Maruf? Mengubah ya, dengan kemudian sedikit kita tahu bagaimana lebih memperbanyak pemain di tengah dan menempatkan Verdong sedikit turun ke bawah. Karena terlihat di awal kita memakai formasi 4 pemain 4-3-3, belakang. betul. Tapi setelah kebobolan 2 gol kita langsung memakai formasi 3 pemain belakang. Iya. Dan Verdong, Jai Jens dan juga Mace. Dengan Dan James berada di posisi kiri, dengan 2 di tengah, Nathan dan juga Tom Haye. Kini oleh Romani mendekati Velu Pilai, masih oleh
Kini Nathan, Kevin Verdonk. Ya jelas memang terlihat dengan 3 pemain belakang. Max Helgers, Kevin Dix. Umpan cepat Tom Haye, sayang terjatuh tadi. Kai Rollins mencoba menyapu bola ke depan. Inilah kita lihat Tom Haye, dia adalah lapangan tengah Indonesia. Iya, Tom Haye, pemain yang kita tahu bagaimana memiliki peran yang sangat penting. 30 tahun, 10 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia, 2 gol yang dilesakan dan memperkuat tim Almere City dengan 21 kali penampilan. Dan saat ini dia benar-benar sebagai pemain inti di Almere, karena sebelumnya dia selalu tidak pernah tampil Secara rutin ya? secara rutin, Bung Maruf. Betul. Ini berarti ada sebuah peningkatan di tim Almere City dari Tom Haye. Dan berarti dia juga memang mendapatkan kepercayaan dan itu tidak lepas dari penampilan impresifnya bersama dengan timnas Indonesia. 6 pertandingan terakhir, 5 sebagai pemain inti Tom Haye di Almere City. Pelanggaran terhadap Kevin Dix. Kevin Dix bakar besi. Bakar besi adalah sebuah nama yang merupakan nama bangsawan di Maluku, Bung Maruf. Jadi ada 2 bangsawan di sini, Jordi Amat dan juga Kevin Dix. Iya, bedanya Kevin Dix sudah mendapatkan starter ya. Dan sekarang Jordi Amat harus berada di bangku cadangan. Jai Ijas kanan. Ada Kevin Dix. Oleh gagal tadi memberikan umpan tumit tadi pada Rafael Strike oleh yang melakukan debut. Pertandingan kedua dari Kevin Dix. Oleh mendapatkan tempat yang cair ya, tidak statis ya. Dia berada di hampir semua sisi lapangan ya Oleh ya. Dan James, Kevin Verdonk, pemain yang sangat serba bisa Kevin Verdonk. Dan pernah posisi seperti ini saat di Saudi melawan Saudi, Bung Maruf. Kevin Verdonk sebagai center back atau 3 center back bersama Jay Ijes. Nathan Chuaon. Ada Aziz Behich ini menggagalkan, kini Martin Boylen sang pencetak gol pertama penalti tadi. Coba melewati Tom Haye tapi gagal karena memang berhasil dibaca tadi pergerakan dari Martin Boylen. Ya, sejauh ini secara psikologis kita lihat pemain Indonesia sudah mulai normal setelah sempat tadi kebobolan dan mendapatkan pressure yang luar biasa dari Australia. Pelan-pelan cukup tenang dalam penguasaan bola meskipun memang belum sepenuhnya bisa mengembangkan permainan karena pressing yang dilakukan oleh Australia sangat rapi. Menutup selain melakukan pressing tinggi tapi juga menutup jalur passing ke pemain-pemain penting di lini tengah. Hanya pada Behich, Huges, Jason Jeria, ke kanan Miller, Velu Pilai tadi obat gue, kita lihat Dan James dan juga Miller. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Dan James. Miller pada Velu Pilai, gagal Tom Haye. Saat ini dicuri tadi Tom Haye, kini Australia kembali merebut bola. Miller pada Velu Pilai, melewati Tom Haye, kini Velu Pilai, kosong Velu Pilai, 1-2 kita lihat, ada Jackson Irvin, Miller, hati-hati kita lihat, gol lagi dari Jackson Irvin, Bung Maruf. Sangat bebas kita lihat dari Jackson Irvin melakukan sangat leluasa untuk melakukan tembakan atau pressing kepada gawang Martin Pas. Persoalan pertama adalah ketika kemudian tadi tidak ada yang dari awal menutup pergerakan dari Nissan Velu Pilai, sehingga Nissan Velu Pilai begitu leluasa masuk ke dalam, semuanya menjaga area di kotak penalti, tidak ada yang membayangi, tidak yang kita lihat di posisi ini. Velu Pilai sangat leluasa, kita lihat, membawa bola ke dalam, membuka ruang dan sangat tenang, memberikan bola ke kanan, bola liar, dan disinilah kemudian Irvin mendapatkan sebuah kesempatan, peluang 2 kali dari bola kedua yang ditepis oleh Martin Pas. Ya, setelah rebound tadi tendangan pertama Jackson Irvin, datang lagi pada Irvin dan langsung melakukan pressing ke sudut kiri atas penjaga gawang Martin Pas untuk mengubah skor menjadi 3-0, keunggulan Australia atas Indonesia di babak pertama ini, Bung Maruf. Dilihat dari sisi ini adalah bahwa ketika melakukan build up serangan, kita lihat memang ada kombinasi yang bagus, kemampuan passing oke, tapi ketika bertahan mendapatkan serangan, ada komunikasi yang hilang, kosong, Bung Maruf. banyak celah, dan itu sudah terlihat 2 kali, 3 kali, bahkan tadi bagaimana dengan leluasanya Nissan bisa leluasa mendekatkan bola ke gawang. Dengan mengubah formasi menjadi 3 pemain belakang, ini salah satu antisipasi yang cepat dilakukan pelatih, Bung Maruf. Iya, persoalannya adalah sudah dalam situasi itu memang kemudian bagaimana komunikasi itu dibangun. Siapa kemudian menjadi penyaring pertama itu yang sebenarnya belum terlihat. Velu Pilai kembali lolos dari penjagaan Mas Helga, hati-hati
penalti. Masih Filipina di kotak penalti. Lakukan sudah tadi. Blessingnya berhasil digagalkan pemain Indonesia. Ini adalah Filipina yang menjadi aktor gol ketiga dari Australia tadi, Bung Maruf. Iya, pemainnya masih muda, 23 tahun, dan sempat dipertanyakan tadi dalam sesi preskon kenapa dia yang diturunkan dan bukan seorang Goodwin. Ternyata ini adalah jawabannya. Leluasa bergerak, punya dribble, dan percaya diri menjadi salah satu kunci. Ya, Goodwin salah satu pemain andalan Australia yang tidak diturunkan. Yang digantikan posisinya oleh Filipina. Tendangan penjuru buat Australia. Harus hati-hati Indonesia, sudah tertinggal 3-0, lakukan sudah berbahaya, dikirim saja oleh Martin Pass. O'Neal langsung ke depan, langsung menuju kepada Martin Pass tadi. Mana tahu FC dalam usia 26 tahun, Martin Pass yang mendapatkan keturunan Indonesia atau warga negara Indonesia dari sang nenek yang lahir di Indonesia, apakah di Kediri. Umpan cepat langsung arahkan kepada Rafael Strike. Masuknya Ferdinand. Ke tengah langsung pada Nathan Chuaon. Tom Haye. Kosong di kanan kita Kevin Dix. Masih Kevin. Umpan langsung di kotak penalti. Berbahaya. Ada kena Miller. Filipina berdua dengan Nathan. Berdua dengan Kevin Fedor. Dan Tagat masih Kevin, dibenarkan oleh Kevin. Bermain sangat baik. Kita lihat Kevin Ferdinand untuk melapis posisi kiri dari Giant Eagles. Nathan Chuaon pendek saja pada Kevin. Giant Eagles, Max Helgers. Pemain Australia hanya mencoba untuk menutup alur passing para pemain Indonesia, Bung Maruf. Betul, menunggu ya, menunggu. Tapi mereka juga tidak terlalu jauh ke depan untuk melakukan pressing. Jadi mereka menunggu terlebih dahulu dan memanfaatkan momentum ketika timnas Indonesia atau pemain Indonesia kehilangan bola. Max Helgers langsung umpan ke depan pada Den tadi, gagal. Kini Filipina mencoba mengecoh Nathan ke belakang pada Miller. Masih Miller, coba didekati oleh Romani. Filipina, sangat baik. Kesempatan Indonesia, momentum Indonesia lewat oleh Romani. Masih oleh, dibayangi oleh O'Neal. Masih oleh. Umpan langsung di kotak penalti, arah pada Rafael Strike. Kiri, masuknya Ferdinand. Masih Marcelino. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Nathan Chuaon. Masih Nathan. Ada Tom Haye. Kevin Dix. Tom Haye. Sudah 1-2 langsung ke depan kepada Kevin Dix, tapi tidak dibaca dengan sangat baik oleh Kevin Dix tadi, Bung Maruf. Iya, kita berharap bahwa Kevin Dix tidak dalam situasi bahwa menjadi nervous ya setelah tadi gagal memanfaatkan penalti, dan dia kita harapkan untuk segera pulih dan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ada miskomunikasi tadi ketika Kevin Dix mencoba untuk justru menunggu, tapi disitulah ada kesempatan yang diciptakan. Padahal Kevin Dix bergelar raja penalti di klubnya, Bung Maruf. Tapi ternyata tadi bagaimana gagal ya di awal-awal. Ya, bukan momentumnya, Bung Maruf. Betul. Ribuan dari Jackson Irvin, pemain asal klub FC St. Pauli di Bundesliga. Kita lihat tadi hasil akselerasi dari Filipina. Tendangan pertama dari Jackson gagal, tapi momentum kembali didapatkan oleh Jackson Irvin sehingga langsung melakukan placing dan menaklukkan penjaga gawang Martin Pass untuk membawa Australia unggul sementara 3-0 atas Indonesia di babak pertama pada match day ke-7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sementara Indonesia sebelum pertandingan ini dimulai, Indonesia berada di bawah Australia di posisi ketiga, sedangkan di posisi kedua adalah Australia. Tentu saja peringkat ketiga dan keempat akan bermain di playoff ronde keempat, sedangkan peringkat 1-2 akan lolos langsung ke Piala Dunia di Amerika Utara, Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Peluang tetap saja Indonesia masih ada, Bung Maruf. Masih ada, dan memang itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalaupun nanti gagal di poin ini, maka di 3 pertandingan terakhir bisa dimaksimalkan dengan baik, menghadapi Bahrain terutama ketika nanti bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan membalas kekalahan dari China di pertemuan pertama, dan tentu ini ada kesempatan baik karena bermain di GBK. Iya, kita bermain di GBK melawan Bahrain 25 Maret nanti. Tentu saja pertandingan itu akan tetap disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 18.30.
Aziz Behic, Australia coba menekan. O'Neal kini. Aziz Behic dibaing oleh Kevin Dix. Burgess tadi. O'Neal ke belakang. Oles. Ameran Burgess. Jason Jeria. Tengah Meripelu Pillai. Lewis Miller. Cukup berani para pemain Australia. Jason Irvin tadi. Oh, luar biasa Kevin Verdonk. Nathan Chuaon. Rebut para pemain Indonesia. Kini Dan James membantu Indonesia untuk melakukan tekanan. Kevin Verdonk pada Tom Haye. Kini Verdonk kembali coba mengatur permainan para pemain Indonesia. Bangun serangan dari bawah. Mace Helgers. Kevin Verdonk mendekati Nathan, kita lihat kembali kepada Kevin. Pemain asal NEC Nijmegen, Kevin Verdonk. Marsuna Ferdinand, harus hati-hati Marsuna Ferdinand. Umpan cepat, sangat baik pada Ole, dibayi oleh Jeria, masih Ole mendekati kotak penalti. Bentur kaki dari Jason Jeria tadi, sehingga memperlemah umpan dari oleh Romani tadi, Bung Maruf. Ya, sejauh ini beberapa kali serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia masih bisa diantisipasi ya, terutama bagaimana pergerakan dari Ole juga beberapa kali berhasil dinetralisir dengan sangat sempurna oleh Jason Jeria. Tidak terlalu banyak bergerak Jeria, tapi bagaimana dia bisa membaca bola dengan baik. Agak cukup baik untuk melindungi bola. Kini Velu Pillai memindahkan ke kiri pada Aziz Behic. Masih Aziz pada Kai Roles. Ameran Burgess. Oh, 1-2 Martin Boyle digagalkan oleh kapten kedasan Jai Ices. Masih Jai. Oh, tidak ada di posisi kiri pemain Indonesia, Bung Maruf. Ini Nathan Chuaon coba menekan dari tahanan Australia tengah. Kini Kevin Dix. Rafael strike. Balik pada Nathan. Kevin Verdonk. Mace Helgers. Balik Kevin. Tom Haye. Masih agak sulit tadi karena memang cukup rapat para pemain Australia di belakang. Dan Marsuna Ferdinand, pemain asal Oxford. Marcelino cetak 2 gol ke gawang Saudi. Kevin Verdonk. Tom Haye coba menekan, umpan langsung ke kiri. Ada Marsuna Ferdinand. Masih Marcelino. Ada Dan James. Umpan langsung ke kotak penalti. Oh, disudut tadi oleh Rawlers. Ke kiri Marcelino lagi. Masih Marcelino. Ke kiri pada Dan James. Crossing. Ahai. Ditahan tadi, kita lihat oleh Martin Boyle. Gagal lagi serangan dari Indonesia, Bung Maruf. Iya, tapi ada kesabaran di sana. Ada bilap serangan yang cukup rapi. Harus teratur, harus hati-hati. Karena bagaimanapun Australia mencoba mereka menurunkan tempo, bertahan dengan sangat dalam, menutup ruang celah passing para pemain Indonesia. Tapi beruntung dengan akurasi passing yang baik, kontrol bola yang baik, membuat situasinya sekarang ada kesempatan untuk Indonesia. Tendangan penjuru kembali buat Indonesia di babak pertama. Di menit-menit akhir babak pertama, waktu normal, harus supporter Indonesia. Tom Haye itu yang jauh, arahkan tadi kepada Mace. Nampaknya bola keluar tadi, sundulan tipis saja mengenai ubun-ubun dari Mace Helgers ke Bung Maruf. Iya, secara permainan memang bisa dikatakan bahwa Indonesia mendominasi penguasaan bola, tetapi dari sisi kesempatan dan ancaman yang dihadirkan, dan memang efektivitasnya memang belum begitu terlihat ya. Australia memutuskan diri setelah mereka unggul 3-0. Mereka bermain dengan lebih menunggu, mereka tidak terlalu memaksakan diri dengan bermain terbuka, dan mereka ingin caranya mempertahankan supaya keunggulan itu tetap terjaga. Ya, Patrick Kluivert, mantan pelatih Krakau. Secara CV memang Patrick mungkin secara sebagai pelatih belum terlalu memuaskan ya, terutama di level timnas, dan itu yang menjadi salah satu alasan ketika awal-awal menunjukkan Patrick sempat mendapatkan pertanyaan. Dan di klub pun tidak terlalu baik juga, Bung Maruf. Betul. Salah satu kelebihan dia adalah karena dia adalah legenda.
karena bermain luar biasa, sangat luar bermain biasa di sebagai Barcelona dan penyerang. Timnas Belanda. Betul, bersama dengan timnas Belanda, bersama dengan Barcelona, bersama dengan Milan, dan ketika bersama dengan PSV ya. Luis Miller melakukan lemparan ke dalam Australia, langsung ke depan pada Taggart. Oleh Romani, masih oleh gagal untuk memberikan umpan karena memang cukup rapat pertahanan dari Australia. Bola dikuasai para pemain Australia. Dash tadi pada Jeria, kosong pada Martin Boyle, tengah pada Jackson Irvin sang mengatur serangan. Rolles, Jason kembali dekati Rafael Strike, Martin Boyle, Miller. Nampaknya pelanggaran tadi terhadap Martin Boyle nampaknya dilakukan oleh Kevin Verdonk, Bu Maru. Iya, ada situasi di mana Verdonk menginjak kaki dari Boyle dan itu membuat dia harus mendapatkan peringatan meskipun belum kartu kuning ya. Tidak sengaja sebenarnya, tapi kita lihat bagaimana cara pemain Australia menarik perhatian dari wasit. Hanya dicocor saja dari ujung sepatu tadi, Bung Maru. Langsung terjatuh tadi kita lihat Martin Boyle, Kevin Verdonk, Luis Miller, O'Neill, Aiden O'Neill, Jason Jeria ke belakang, Matthew Ryan ke depan langsung pada Jeria, Luis Miller berikan umpan ke depan kepada Taggart dengan cukup baik kita lihat kapten ke-11 Jai Ijes kuasai bola, umpan langsung ke depan pada Ole Romani. Kali Indonesia menguasai bola dan Chuang, Martin Pas, Kevin Verdonk. Kita lihat bagaimana posisi dari Tom Haye mendapatkan pengawalan. Ada 1, 2, 3, 4 dan selalu ada satu pemain yang kemudian menutup jalur passing ke arah Tom Haye dan kemudian ada satu pemain yang mengikuti kemanapun Tom Haye bergerak. Karena ini adalah memang dia menjadi kunci untuk alur serangan dari timnas Indonesia. Kita lihat kembali ke belakang dan memaksa untuk kemudian rebuilding kembali untuk membangun serangan. Menjemput bola ke bawah Dan diberikan keleluasan untuk melakukan umpan. Betul. Tom Haye ditutup ruangnya, Bu. ditutup secepat mungkin saat mendapatkan bola. Mace Hegers, masih Mace, umpan cepat ke depan ada Dan James. Marcelo Ferdinand tidak terlalu terlihat, Bung Maru. Iya, saya tidak melihat seperti ketika di era sebelumnya ya, ketika mendapatkan keleluasaan tempat. Karena saya melihat justru memang ada seperti tumbukan posisi antara kemudian Dan James kemudian dengan Marcelino Ferdinand. Marcelino, Phoenix belakang pada Tom Haye, umpan sangat baik pada Dan James. Masih Dan James mendekati Nathan, dibangun oleh Miller. Masih Nathan, kosong kita lihat Kevin Verdonk daripada Dan James. Nathan Chuan ke depan, Marcelino Ferdinand di kotak penalti. Marcelino Ferdinand, wow, gagal dari Marcelino. Sangat baik dari Australia. Martin Boyle ke kanan, Taggart, Jackson Irvin kembali dekati tadi oleh Dan James. Luis Miller, Matthew Ryan coba dikejar oleh Marcelino Ferdinand. Jackson Irvin, cukup berani para pemain Australia melakukan ball position di daerah atau di kotak penalti. Nah, Martin Boyle sampai cetak gol penalti tadi buat Australia. Masih menguasai bola para pemain Australia. Miller, direbut momentum Indonesia dari Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Gagal tadi Rafael Strike untuk bisa menguasai bola dengan sempurna. Terlepas tadi dari penguasaannya. Taggart, luar biasa apa yang dilakukan oleh Kevin Verdonk, Maru. Iya, dan memang sangat kuat sekali bagaimana Taggart ketika dia duel 1 lawan 1. Tapi Verdonk sangat kuat juga untuk menjaga daerahnya, menjaga bolanya dan memaksa Taggart melakukan pelanggaran. Bagaimana teknik melindungi bola dari Kevin Verdonk harus bisa ditiru para pemain Indonesia. Betul. Jadi tidak ada istilah secara postur ya, karena tinggi tidak ada kalah secara postur. Tidak ada kalah. Tom Haye umpan langsung di kotak penalti. Mudah buat Matthew Ryan. Beberapa detik lagi di babak pertama
Waktu tambahan ini akan segera berakhir. Australia masih unggul sementara ini 3-0 lewat gol ciptakan Boyle Filufilai dan juga Jackson Irvin tadi. Cameron Burgess, Kai Rolles, Jason Jeria, masih Jason diblok tadi oleh Marsuna Ferdinand. Dengan Jeria yang membentuk trio center back di belakang bersama Rolles dan juga Burgess. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. 10.000, insya Allah bisa umroh. Saat merasa putus asa dan menyalahkan keadaan, dukungan kalian, energi buat kami untuk berjuang. Untuk satu pembuktian. Untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Tanggal 14 sampai 24 Maret. Nikmati Shopee Tanah Berkah Melimpah, THR kaget diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Hanya di Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya double-licious. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah
demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, dan tiba-tiba ia berhenti menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Volka, menang kalah, pilih main bersih. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Tanggal 14 sampai 24 Maret. Nikmati Shopee Tanah Berkah Melimpah, THR kaget diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Hanya di Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Dukungan kalian, energi buat kami untuk berjuang. Untuk satu pembuktian. Untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Garingnya. Prepare for garing. Cincin garing. Lipik singkong tergaring, garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Guys, kenalin. pasti gercep nih. Baru Men's Biore Bright Expert, foam lembut dengan 5 kali vitamin B3, cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam, muka auto cerah. Men's Biore Bright Expert. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Masak yang tulus itu harus teliti. Kat. Masak yang tulus, pakai hati. Ini ibu-ibu siapa lagi? Ibu nyari siapa, Bu? Yang tulus dari hati, ya donasi. Pakai Brimo yang serba bisa. Pah, kirimin THR dong. Tenang, semua bisa pakai Brimo. Pakai Brimo juga, Pak. Iya dong, Ramadan serba bisa dengan Brimo. Brimo. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia.
Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Tanggal 14 sampai 24 Maret. Nikmati Shopee Tanah Berkah Melimpah, THR kaget diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Hanya di Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Nyaman diminum. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Guys, kenalin. Mesti gercep nih. Baru Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam. Muka auto cerah. Men's Biore Bright Expert. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Dukungan kalian, energi buat kami untuk berjuang. Untuk satu pembuktian. Untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Ya, Bu Maruf, tertinggal 0-3, masih ada babak kedua. Tentunya Anda melihat opsi pengganti pemain akan menjadi salah satu pilihan. Karena tadi kita lihat ada beberapa pemain yang tidak tampil dengan formasi terbaik. Iya, ada komunikasi yang miss dan menurut saya memang ada beberapa perlu pergantian pemain. Taruhlah misalnya di lini tengah, menurut saya Nathan mungkin perlu pergantian karena memang dia memang kelihatan bekerja, tapi kuncinya adalah ketika bagaimana dia kontribusi untuk secara pertahanan tidak terlalu maksimal. Baik, Bu Maruf juga pemirsa, tetaplah bersama kami jelang babak kedua pertandingan antara Australia menghadapi Indonesia sesaat lagi. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Guys, kenalin. Mesti gercep nih. baru Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam. Muka auto cerah. Men's Biore Bright Expert. Saat merasa putus asa dan menyalahkan keadaan, buka hati dan bersyukur. Ada petunjuknya yang menguatkan kita. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Guys, kenalin. Mesti gercep nih. Baru Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam. Muka auto cerah. Men's Biore Bright Expert. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Masak yang tulus itu harus teliti. Kat. Masak yang tulus, pakai hati. Ini ibu-ibu siapa lagi? Ibu nyari siapa, Bu? Yang tulus dari hati, ya donasi. Pakai Brimo yang serba bisa. Pak, kirimin THR dong. Tenang, semua bisa pakai Brimo. Pakai Brimo juga, Pak? Iya dong, Ramadan serba bisa dengan Brimo. Brimo. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik.
Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Ya, pemirsa, kita saksikan bagaimana statistik pertandingan Bung Marus. Seperti apa yang bisa Anda cermati dari babak pertama? Ya, kembali penguasaan bola dominan, kemudian juga tapi dari sisi jumlah tembakan yang on target 4-1 lebih banyak Australia, dan memang Australia lebih efektif dalam memanfaatkan situasi. Sementara bola kita hanya banyak melakukan passing tapi tidak kemudian menghadirkan ancaman serius. Iya, di awal tadi menggunakan 4-3-3 setelah kebobolan 2 gol, baru sepertinya kembali ke formasi 3-4-3 atau 5 pemain belakang. Iya, karena memang yang dibutuhkan adalah situasi ketika bertahan, mendapatkan serangan balik, sering sekali kita kedodoran. Ada di luar tadi 3 gol yang diciptakan, ada 2 kali kesempatan, ada hampir miskomunikasi yang beruntungnya masih bisa diantisipasi dengan baik. Jadi saya pikir itu menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan setelah memang tidak terlalu rapinya pertahanan kita ketika mendapatkan serangan balik. Terlalu rentan, terlalu mudah dieksploitasi, dan terlalu banyak ruang terbuka di barisan pertahanan. Ya, kita lihat ada Goodwin dan juga Borrello, 2 pemain depan dipasang ya. Tentunya ini akan memberikan sebuah dampak yang berbeda. Goodwin salah satu pemain yang sangat cerdas, sangat smart, bisa menggerakkan bola juga tajam. Dan kita juga memasukkan Eliano seperti yang Bung Maruf. Ya, saya pikir memang dibutuhkan perubahan ya, terutama di kubu dari timnas Indonesia, karena penampilan di babak pertama kurang begitu meyakinkan. Meskipun tentu situasinya akan sedikit berbeda kalau seandainya tadi gol yang di awal di gol final kemudian kesempatan penalti bisa dimaksimalkan dengan lebih baik. Ya, tidak ada yang tidak mungkin pemirsa dalam pertandingan sepak bola. Tertinggal 0-3, kita harapkan ada perubahan cara bermain, fighting spirit yang berbeda dengan satu tujuan yang sama, dengan chemistry yang lebih baik dari tim nasional Garuda. Kita akan menuju kembali ke Sydney Football Stadium. Kembali akan menyaksikan pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Indonesia. Kembali saya akan menuju kepada Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Marvel Rumi. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Tio. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita bergabung lagi ke Sydney Football Stadium guna menyaksikan pertandingan babak kedua antara Australia melawan Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di ronde ketiga. Di babak pertama tadi Indonesia sudah tertinggal 0-3 dari Australia lewat gol yang diciptakan oleh Boyle, Phil Pillai dan juga Finn. Kini serangan dari Indonesia oleh Romani sudah memberikan umpan ke depan tadi, digagalkan oleh Burgess Bung Maruf. Iya, sebuah pressure pertama yang dilakukan oleh timnas Indonesia di awal-awal babak kedua setelah tadi sempat tertinggal di babak pertama dengan 0-3. Borrello masuk Bung Maruf. Goodwin, Borrello pemain nomor punggung 11, pemain asal klub Western Sydney. Dan kemudian Goodwin, pemain yang juga sangat penting ya di kubu dari timnas Australia. Borrello, pemain yang berusia 29 tahun, 13 kali tampil dengan 2 gol yang dilesakan. Sementara Goodwin 33 tahun, 30 kali 7 tampil. Tendangan penjuru langsung jalan jauh tadi Nathan pada Mace. Ada Jeria tadi. Rowles langsung ke depan, digagalkan Ferdo, kembali Rowles maksakan umpan lagi kepada Goodwin, pemain baru yang saat melawan Indonesia di Indonesia saat imbang 0-0. Betul. Bermain sebanyak atau selama 66 menit Bung Maruf. Ya, dan secara keseluruhan dia sudah tampil sebanyak 30 kali bersama dengan timnas, 7 gol dan memperkuat tim Al-Wahda ya. Al-Wahda, dan kemudian dia juga pernah memperkuat tim Adelaide. Nice, Jazz, Calvin Ferdo, umpan cepat langsung ke depan, sangat baik pada Marcelino Ferdinand. Pelanggaran Marcelino. Yang tidak mampu meraih bola Marcelino Ferdinand. Dilanggar tadi oleh Eliano Reinders, Bung Maruf. Betul, Eliano Reinders akhirnya masuk ya setelah PSV Zwolle, Bung Maruf. Iya, setelah sempat harus menunggu waktu dan semua dikatakan nasibnya agak sedikit berantakan di era Sintayong. Pemain masih 24 tahun, sudah tampil 1 kali sebenarnya. Tapi saat dilatih Sintayong saat itu memang di Zwolle, Eliano Reinders sendiri tidak terlalu banyak menit bermain, Bung Maruf. Betul.
Amelan Burgess. Maksudnya sudah sangat matang ya, sudah lama Bung Marus. Sudah sangat terlihat pola permainan mereka tidak terlalu banyak perubahan juga Bung Marus. Meskipun mereka saat ini ada pemain yang cedera 11 pemain. Tapi sebagian besar adalah pemain yang tetap tergabung dalam tim nasional mereka, Bung Marus. Betul, mereka bisa dikatakan ini adalah pilihan kedua yang dimiliki ya, meskipun mereka bukan pilihan utama, tapi secara permainan mereka tahu betul apa yang dilakukan. Dan secara taktis sebenarnya dari awal mereka tidak ingin terlalu memaksakan diri untuk kemudian bermain terbuka, langsung ingin untuk menguasai bola. Betul. Ya, Kevin Dix, ambil cepat depan pada Ole. Pelanggaran terhadap Ole Romani. Ini peluang yang cukup bagus Bung Maruf. Iya, kita harapkan ini situasi yang bisa dimanfaatkan karena bagaimanapun ini adalah di dekat kotak penalti. Burgess kita lihat bagaimana pelanggaran. Oh ya, tekan kita lihat Burgess terhadap Ole Romani. Betul, ada tekanan. Patrick Kluivert. Tentu akan ditunggu ya sejauh mana reaksi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika di ruang ganti. Itu adalah peran pelatih ketika situasinya tidak terlalu menguntungkan di babak pertama. Matthew Ryan, pemain asal klub Lens di Ligue 1 Prancis. Tinggi 180 cm tuh. Kemudian memang pernah memperkuat tim Valencia dan juga pernah bersama dengan Roma. Tapi kita lihat oleh Tom Haye, pemain asal Almer, dan juga Kelvin Verdonk adalah Matthew Ryan, kapten kesebelasan Australia, yang juga bermain saat di Senayan. Adalah Tom Haye, sang profesor dari Almer City. Antara hidup Irvin, Burgess, Cheria, dan juga Miller. Berserta O'Neal membuat pagar hidup. Kita lihat siapa yang akan melakukan tendangan bebas, apakah Tom Haye atau Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk shooting, masih membentur tadi pagar hidup dari Australia. Sangat disayangkan Bung Maruf. Iya, sebuah kesempatan yang cukup baik, tapi tembakan dari Verdonk tadi gagal melewati pagar hidup yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Tembakan kaki kiri arahnya memang sebenarnya mencoba untuk menyusul ke kiri, betul. Tapi masih berhasil dihalau tadi, dibelokkan bolanya. Dengan penjuru pertama dari babak kedua Indonesia, Nathan melakukan sudah berbahaya. Dan penjuru kedua tadi maksudnya. Datang lagi Tom Haye, umpan lambung di kotak penalti. Ada Kevin Dix, dibuang oleh Miller. Duel Goodwin dan juga Kelvin Verdonk. Lihat Bung Maruf, bagaimana teknik dari Kelvin Verdonk untuk melindungi bola. Ya, teknik yang sangat sempurna ya. Dan menurut saya memang dia pemain yang paling konsisten sejauh ini penampilannya. Duel 1 lawan 1 selalu kuat dan menangkan bola. Mass headers gagal tadi menuju oleh Las pelanggaran. Jason Cheria melakukan pelanggaran terhadap Nathan Chuaun. Tendangan bebas Indonesia, bola dihadapi oleh Tom Haye. Pemain yang pelan-pelan tapi pasti langsung merebut posisi inti di Almer City di 6 pertandingan terakhir. 5 sebagai pemain inti, bahkan bermain selama 90 menit di Almer di Eredivisie Bung Maruf. Tom Haye lakukan sudah langsung kotak penalti. Berbahaya. Komunikasi yang tidak baik tadi Miller dan juga Matthew Ryan. Akhir saja berhasil dimanfaatkan para pemain Indonesia Bung Maruf. Ya, pelan-pelan setiap kesempatan, setiap peluang, setiap momentum harus bisa coba dimaksimalkan sebaik mungkin, terutama eksekusi bola mati seperti ini. Dan adalah celah yang terbuka, ada kepanikan di barisan belakang dari Australia. Dengan penjuru ketiga buat Indonesia, kembali Nathan Chuaun. Matthew Ryan tendangan, langsung di tiang tengah tadi. Oleh Romani, shooting dan luar biasa kita lihat Matthew Ryan sangat lengket tadi menangkap tendangan keras dari oleh Goodwin. Borello, pemain baru di babak kedua bersama Goodwin. Digagalkan dengan sangat baik oleh Dan James. Serangan mencoba dilakukan oleh Borello Bung Maruf. Iya, sebuah situasi tadi kesempatan yang sangat baik yang dimiliki oleh Ole, tapi tembakannya masih berhasil ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang senior Matthew Ryan. Kini
O'Neal. Miller digagalkan oleh Nathan Chuaon. Lempar ke dalam Australia. Velu Vilay gagal tadi. Berduel oleh dan juga Burgess. Oh, dipotong oleh Roles. Kevin Dix, Marcelo Ferdinand cantik. Ada 3 pemain Indonesia melakukan tekanan. Marcelo Ferdinand, masih Marcelino di kotak penalti. Marcelino, kenapa tidak memberikan kepada Kevin Dix, Bung Maruf? Ya, situasi memang tadi Marcelino mendapatkan pengawalan, tapi ada ruang di sana, ada kesempatan di sana, tapi Marcelino memaksakan diri untuk membawa bola lebih ke dalam lagi. Kanan dari Indonesia, Kelvin Verdong, Dan James, Nathan Chuaon, langsung ke depan. Oh, tidak offside. Eliano, masih Eliano, angkat di kotak penalti, berbahaya. Oh, ada Jackson membuang bola ke depan, gagal serangan Indonesia. Datang lagi dari Kelvin, umpan ke depan, ada Eliano Reynolds. Lekaton Pesi gagal tadi, Bung Maruf. Ya, pelan-pelan mulai ada peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia, baik skema set piece atau kemudian skema open play. Pelan-pelan tekanan sudah mulai diberikan. Luis Miller. Ini Ole. Sudah keluar dari garis pertahanan Australia, hingga hanya menyebabkan dengan gawang Australia masih gagal serangan Indonesia. Ya, ini adalah Ole, pemain yang memang sebenarnya punya, kita lihat di sini. 3 orang. Oh, ya. Kevin Dix kosong. Betul, sudah menunggu. Kevin Dix kosong. Betul, sudah menunggu Kevin Dix. Sudah menunggu. Sangat disayangkan. Kelvin Verdong, Tom Haye, shooting Tom Haye. Masih gagal, Bung Maruf, serangan bertubi-tubi Indonesia. Ya, yang paling penting adalah ada pressure yang dilakukan, ya, dan tekanan betul, karena bagaimana kemudian caranya mengembangkan permainan, menciptakan peluang. Karena di babak pertama situasi seperti ini hampir tidak kita lihat, meskipun unggul penguasaan bola 60%, tapi tidak ada ancaman yang benar-benar berbahaya ke dekat gawang dari Australia. Jason Cherry, ya, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Borrello atau Brandon Borrello, pemain asal klub Western Sydney, berusia 29 tahun. Cukup tua juga, Bung Maruf. Iya, karena kalau kita lihat dari sisi pemain-pemain yang di bawah, ini adalah pemain yang secara usia kebanyakan ada 10 pemain yang berusia 30 tahun. Sementara kalau kita lihat dari sisi rata-rata usia pemain Australia adalah 28 tahun. Jauh lebih senior dibandingkan dengan pemain-pemain dari Indonesia. Nathan tadi berikan umpan ke depan pada Ole. Oh, diapit ke 2 pemain. Sangat luar biasa Dan James. Sana memberikan umpan kepada Ole yang masih terjatuh. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Borrello yang menggantikan posisi Taggart. Debut dari Ole Romani, pemain asal klub Oxford, dan sebelumnya bermain buat Utrecht, yang sudah mencetak 1 gol buat Oxford di Championship di Inggris. Betul, dan jangan lupa ini adalah pemain yang sebenarnya langganan ketika di timnas kelompok umur untuk Belanda, ya. Dia tampil bersama dengan U15, U18, U19, bahkan juga usia di bawah 20 tahun. Martin Pass dan sebelah Sanchez, pemain asal klub Venezia. Kelvin Verdong cepat ke depan, arahkan ke Nathan Chuaon dan James. Kelvin Verdong umpan langsung pada Marcelo Ferdinand, berdua dengan Cherry, ya. Bola terlalu deras tadi dan memang terus dikawal oleh Jason tadi. Iya, pergerakan Marcelino. Jason termasuk pemain yang sangat aktif dalam menjaga pemain-pemain yang berada di dekatnya. Tadi kita lihat juga di babak pertama bagaimana Ole tidak terlalu leluasa untuk mendapatkan ruang, memberikan umpan karena selalu mendapatkan pengawalan. Kali ini giliran Marcelino yang mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari pemain nomor 8 Australia ini. Para supporter Socceroos Australia yang berusaha untuk menerobos Piala Dunia 5 kali berturut-turut, Bung Maruf. Betul, setelah memang bagaimana mereka selalu rutin, ya, dalam beberapa perhelatan dari
Piala Dunia sejak 2006. Mereka selalu tampil akhirnya sampai kemudian terakhir mereka di 2022 ketika mereka sampai ke babak 16 besar. Nah, supporter Indonesia yang bahkan diberitakan jumlahnya lebih dari 5.000, Bung Maruf. Iya, meskipun tadi dalam laporan yang disampaikan oleh rekan kita tadi ada sekitar 4.000 ya. Supporter Indonesia yang terlihat malah mendominasi stadion sepak bola di Sydney, Australia. Dan jangan lupa memang Australia cukup dekat dengan kita, Bu. Secara bagaimana jarak juga cukup bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian juga banyak juga warga negara Indonesia yang berada di Australia. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah kesempatan yang baik tentu saja untuk mereka bertemu di stadion dan membawa nama Indonesia. Ya, stadion sepak bola Sydney yang baru direnovasi, yang baru digunakan pertandingan internasional. Inilah pertandingan pertama setelah direnovasi. Oh, nampaknya match kembali menghadapi masalah, Bung Maruf. Apakah akan terus mampu untuk melakukan atau melanjutkan pertandingan match Tigers? Mana satu FC Twente, inilah gol pertama Martin Boyle buat Australia. Lalu Pillai melakukan Martin pass dan blessing dari Jackson Irvine tadi memperbesar keunggulan Australia di babak pertama menjadi 3-0. Manasa klub St. Pauli nampaknya masuk Sandy Walsh, memang juga bisa bermain sebagai center back, Umar. Iya, di Yokohama Mariners juga seperti itu. Betul, Sandy Walsh juga mulai mendapatkan tempat di Yokohama Mariners ya, dan memang ini menjadi penting untuk bagaimana dia memiliki menit bermain yang cukup untuk terus menarik perhatian dari Patrick Kluivert. Borello pada Goodwin, serangan balik dari Australia, ada 4-5 pemain Australia di kanan tim kosong, hati-hati. Oh, di kanan, memberikan umpan langsung pada sangat berbahaya, beruntung dipotong tadi oleh Martin Pass, umpan dari Borello, Bung Maruf. Iya, situasi yang kembali cukup berbahaya. Inilah ancaman serius dari Australia. Serangan balik mereka sangat cepat, tidak perlu butuh banyak pemain, tapi 3 pemain yang kemudian memporak-porandakan defense kita, mengacaukan bagaimana pertahanan kita sebelum akhirnya tadi berhasil ditepis oleh Martin Pass. Dan Borello nampaknya memaksakan untuk memberikan tembakan, Bung Maruf. Betul. Tapi sudut sangat sempit dan berhasil digagalkan oleh Martin Pass. Tendangan penjuru pertama Australia, tanpa Borello dikawal dengan ketat oleh Calvin Fordong. Pemain yang memiliki catch 13 kali bermain buat Australia, Borello, Bung Maruf. Ya, 13 kali dengan 2 gol yang dilesakan. Goodwin, Greg Goodwin di tiang dekat, berbahaya dan lepas, Bung Maruf. Lewis Miller, Bung Maruf, menjadi 4-0. Indonesia takluk dari Australia di kandang Australia. Cukup mudah tadi Lewis Miller untuk menaklukkan penjaga gawang Martin Pass, memanfaatkan tendangan sudut dari Craig Goodwin, Bung Maruf. Kita lihat, Bung Maruf. Iya, situasi bola mati dan memang Lewis berhasil lolos dari kawalan. Tidak ada yang mengawal, Bung Maruf. Lepas, kita lihat lepas pergerakan. Karena tadi Sandy Walsh terlepas ya, dia tidak mengikuti pergerakan dan dia mengganggu sama sekali karena sudah kalah tadi Sandy Walsh, kalah langkah, kalah loncat, dan kemudian disinilah eksekusi yang sangat baik yang dilakukan oleh Lewis Miller, pemain berusia 24 tahun, 10 kali tampil dan ada gol keduanya untuk timnas Australia. Tertinggal makin sulit posisi Indonesia. Lewis Miller lepas dari pengawalan Sandy Walsh tadi, dan memang ada 2 pemain yang kosong. Jackson Irvine pun kosong tadi. Dan Sandy Walsh belum panas tapi sudah harus mendapatkan pressure dari pemain secara postur yang sangat besar ini. 4-0 Indonesia tertinggal. Oh, Kevin Dix kini bermain sebagai center back, Bung Maruf. Sandy Walsh yang digeser ke kanan. Kanan ya, jadi fullback. Dan memakai formasi 3 pemain belakang. Sangat realistis, Bung Maruf. Ya. Keputusan yang bijak saya rasa. Dan memang sebenarnya dari setelah tertinggal ya, memang ada perubahan formasi yang dilakukan ya. Karena membuat mungkin harapannya adalah pemain menjadi lebih nyaman dan lebih terbiasa. Ya, meskipun misal pun kita kalah, kita tetap memiliki peluang, Bung Maruf. Kita masih ada 3 pertandingan. Betul, 3 pertandingan. Menghadapi Bahrain, kemudian menghadapi China dan juga 2 laga aja. Oh, kita lihat Ola Rameni mendapatkan umpan di kotak penalti. Masih oleh Marcel Ferdinand.
Shooting langsung. Oh, hampir saja tadi ke arah penjaga gawang. Terjadi benturan yang sangat keras terhadap pemain Indonesia, terhadap Sandy Walsh. Dan sepertinya cukup keras ya, cukup karena keras. Sandy Walsh mengangkat tangan sebelum memberikan tanda. Sangat keras leher. Tadi. Kita lihat bagaimana ini tertelungkup dan kemudian tertindih ya. Kita lihat di sini. Oh, pelanggaran Bung Maruf. Sangat keras ini terhadap Sandy Walsh. Iya, ada gangguan ya. Dorongan pertama. Iya, dorongan pertama. Sangat keras tadi benturan yang didapat oleh pemain Indonesia Sandy Walsh, pemain asal klub Yokohama Marinos. Dan Bukos, pemain yang sangat tangguh di lini belakang Australia, berposisi 194 cm, berusia 29 tahun. Pemain asal klub Ipswich Town. Dan musim ini bermain cukup baik di Ipswich, Bung. Betul, sering mendapatkan posisi ya, utama penting ya. Dan kita lihat di sisi ini. Ya, ini adalah terjadi gol lepas ya. Lepas Miller sangat kuat untuk ya. penyuluh bola. Kita lihat tertinggal, sering tertinggal pemain kita kemudian bagaimana melakukan tracking ke belakang. Lewis Miller lepas dari pengamatan dan pengawalan dari Sandy Walsh. Dan kita lihat dalam situasi ini memang bagaimana Sandy Walsh tadi tidak bisa melakukan tracking ke belakang sehingga dengan sangat nyaman Miller bisa melesakkan bola. Dengan situasi ini sebenarnya Indonesia masih ada 2 pertandingan atau 3 pertandingan tersisa, menghadapi Bahrain, menghadapi China, dan terakhir menghadapi Jepang. 2 pertandingan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan kita lihat bagaimana perlu mendapatkan perawatan yang cukup serius Sandy Walsh sepertinya, karena memang tadi Sandy Walsh mengangkat tangan. Memang sangat keras tadi benturannya. Betul, karena tertindih ya Bung ya. Raksasa dari Australia. Ya, sangat tinggi memang Miller, berposisi sebagai bek kanan. Popovic, nanti Australia mengganti Graham Arnold yang dinilai gagal. Miller pemain asal klub Hibernian FC dari Skotlandia. Karena memang berdarah Skotlandia juga. Betul, ada 3 pemain yang berasal dari Hibernian. Pertama tadi kita sempat ada menyebut nama Lewis Miller, kemudian ada juga nama Nectarios Triantis, dan satu lagi adalah Martin Boyle. Ya, Australia kalau kita lihat meskipun bermain dengan banyak pemain pelapis, tapi memang mereka sudah cukup matang ya. Betul. Sudah jadi timnya Bung. Iya, mereka timnya sudah jadi. Mereka juga sudah sering berkolaborasi di bawah 23 tahun. Oh, sangat disayangkan Sandy Walsh baru masuk dan langsung digantikan oleh Rizky Ridho. Nampaknya cederanya cukup parah Bung Baru. Iya, harus mendapatkan perawatan yang serius, sangat keras dan memang sempat terjatuh. Rizky Ridho, pemain yang sebenarnya sering menjadi starter ketika di era Sintayong, pemain yang masih cukup muda, 23 tahun, tapi sudah tampil 45 kali bersama dengan tim, dengan 4 gol yang dilesakan dan tampil gemilang bersama dengan Persija Jakarta. Rizky Ridho menempati posisi center back, kembali bergeser. Kita lihat pemain Indonesia Kevin Dix, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan langsung ke depan. Eliano Randers tadi kena punggungnya sehingga bola keluar. Kita lihat bagaimana peran Irvin sangat terlihat ya. Dia bagaimana membatasi pergerakan pemain tengah dari Indonesia, sehingga itu yang membuat Indonesia sulit untuk melakukan pilar serangan dari bawah. Kairoles belakang pada Cameron Burgess. O'Neal terus dikejar para pemain Indonesia. Nathan umpan cepat pada Borello, disapu saja oleh Rizky Ridho. Harus mulai menata kembali seperti yang dilakukan di awal babak pertama ya, permainan kita ya, menguasai bola, tidak boleh terlalu cepat-cepat kehilangan bola, dan satu itu menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Pelanggaran dilakukan Kevin Verdong terhadap Craig Goodwin, pemain yang sangat militan tampil saat menghadapi Indonesia di Senayan, bermain sangat ngotot saat itu Goodwin.
untuk terus membantu peta penyerangan dari Australia, Bung Maruf. Betul, tapi secara strategi apa yang dilakukan oleh Tony Popovic di babak pertama sangat luar biasa. Berani mengambil spekulasi, tapi ternyata sudah dengan kalkulasi yang cukup bagus dan hasilnya impresif ya. Karena babak pertama memberikan indikasi dan memberikan kenyamanan dengan keunggulan 3 gol. Jason Chieria, ada Goodwin gagal. Tom Haye ke belakang. Ada penjaga gawang Martin Pas. Jai Jess. Masih Jai ke kiri tempat oleh Kelvin. Nathan Chuaon. Coba direbut oleh O'Neal, tapi melakukan pelanggaran Aiden O'Neal terhadap Nathan Chuaon. Iya, 2 orang sekaligus yang menutup pergerakan dari Nathan Chuaon sehingga dia juga tidak leluasa untuk bisa membantu mengalirkan bola dengan nyaman. Nathan, pemain asal Swansea. Dari Jess. Rizky Ridho, asal Persija Jakarta. Belakang kita lihat dari Martin Pas. Rizky Ridho coba dikejar oleh Felu Pilai. Sulit memang karena tracking yang luar biasa yang dilakukan para pemain dari Australia ya. Sangat detail. Ditutup semua celahnya betul. Dan memang bahkan tidak membiarkan pemain Indonesia untuk menguasai bola dan berbalik untuk kemudian bisa mendapatkan bola dengan nyaman. Jadi 2 jalur ditutup yang itu menyulitkan pemain-pemain kita sulit untuk bisa berkembang. Rizky Ridho pada Jai Jess. Calvin Verdonk masih membentuk trio center back bersama Jai, dan kini dengan Rizky Ridho, Calvin Verdonk. Jai Jess. Oh, sangat baik apa yang dilakukan oleh Ole, tapi gagal tadi menguasai secara penuh. Kembali serangan balik dari Australia. Felu Pilai masih menguasai bola. Felu Pilai gagalkan oleh Kevin Dix tadi, memang sudah keluar. Betul, jadi Kevin Dix juga membuang bola. Dan ini kita lihat bagaimana peran dari pemain Felu Pilai ini cukup bagus tadi babak pertama. Meskipun babak kedua ini agak menurun karena dia lebih ditarik ke belakang ya. Calvin Verdonk. Dan James. Masih Dan James. Terus pada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Dan James. Crossing tadi. Kuasai kini Nathan Chuaon. Tom Haye. Rizky Ridho. Jai Jess. Tom Haye mencoba menekan Indonesia ke kiri langsung. Dencen kosong, masih Dencen crossing. Ada Ceria di situ. Tidak ada pemain Indonesia yang menyambut, Bung Maruf. Selalu ada transisi yang terlambat ketika menyerang. Menurut saya itu juga menjadi salah satu persoalan. Counternya cepat, tapi kemudian bagaimana second line menutup atau kemudian membuka ruang, itu yang tidak terlihat di beberapa kesempatan tadi. Nampaknya Luis Miller masalah dengan kakinya. Ada nomor punggung 10 yang coba masuk, Bung Maruf. Iya, masih harus ditunggu apakah Daniel Arzani akan masuk, pemain yang kelahiran 4 Januari 99, 26 tahun, 7 kali tampil dan sudah 1 gol yang dilesakkan. Ini juga pemain yang bersama dengan Melbourne City. Ada 2 pemain sekaligus yang dimasukkan oleh Australia. Dan satu lagi adalah pemain nomor punggung 19, Fran Karacic, 28 tahun, 13 kali tampil dengan 1 gol dan memperkuat tim Lokomotiva. Ya, Fran Karacic masuk, Karacic bersama Arzani. Artinya Felu Pilai keluar digantikan oleh Karacic. Dan cukup sempurna penampilan tadi. Sangat bagus mencetak gol kedua Felu Pilai. Adalah Karacic. Juga Arzani masuk. Tidak unggul 4-0 Australia. Miller pun keluar bersama Felu Pilai. Indonesia mencoba mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Kevin Dix di tengah langsung. Oh, sangat baik. Ada Eleanor Renders. Masih Eleanor Renders. Sangat baik. Kevin Dix. Oh, tidak ada yang menjambut. Oh, sangat disayangkan, Bung Maruf. Tidak ada pemain Indonesia yang menyambut tadi. Iya, tidak ada target di sana. Tidak ada penyerang yang kemudian sudah siap di depan gawang. Tapi yang kita lihat justru semuanya mundur ke belakang. Sehingga umpan tariknya gagal tadi.
Ole merasa bahwa bola di umpan tarik ya, tapi ternyata yang dilakukan tadi adalah umpan datar. Kevin Dix memberikan crossing yang sangat baik, menciptakan tendangan penjuru pertama, maksudnya tendangan penjuru Indonesia. Tom Haye lakukan sudah, langsung di tiang jauh. Rizky Ridho berduel dengan Jeria, dibuang oleh O'Neal. Sangat baik dan James dengan kaki kiri Eliano Raiders langsung pada Kelvin Verdong. Cepat Indonesia coba melakukan serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para undangan, diharapkan nanti setelah pada maghrib kita sholat bareng sekaligus buka bareng. Setelah itu nanti ada kata pengarah sedikit dari Ketum KONI Sumatera Selatan Pak Yulian Dunhar, dan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi kami harapkan setelah nanti buka bareng dan sholat berjamaah nanti diharapkan para hadirin tamu undangan untuk menunggu sebentar sambil menunggu arahan dari Pak Yulian Dunhar selaku Ketua KONI Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arzani. Roles. Borello. Karacic. Ceria. O'Neal. Jason Ceria. Goodwin. Frian Karacic. Balik Goodwin. Langsung menunggu Kelvin Verdong. Kini Tom Haye dibangi atau dihadapi oleh Borello. Rizky Ridho cepat membawa ke depan. Salah memberikan umpan pada Kevin Dix tadi, terlalu ke depan. Ya, terlalu ke depan ya, terlalu jauh dari jangkauan Kevin Dix tadi, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Australia. Tim pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastur dan juga Daniel Lanzat tadi. Ya. Selain dari Patrick, sebenarnya yang sering disebut adalah Alex Pastur yang dianggap lebih punya pengalaman dan reputasi bagus ketika menangani sebagai pelatih di level klub ya, karena beberapa kali tiga kali membuat timnya promosi dibandingkan dengan Patrick. Tapi kemudian dalam sesi wawancara, maka ini menjadi tugas bersama untuk bagaimana caranya supaya bisa mengangkat penampilan dari timnas Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh sepak bola dan pengamat sepak bola di Belanda memikirkannya seharusnya Alex Pastur yang menjadi pelatih ya. Karena dari sisi pengalaman, karena tadi sempat kita katakan bagaimana memang kalau kita bicara soal pengalaman melatih, kemudian catatan rekor kepelatihan, menurut saya memang Patrick masih membutuhkan waktu dan tidak terlalu positif ya penampilannya. Apa hasil yang didapatkan? Emiliano Audiero tadi. Sangat keras ya. Benturan kepala belakang Bung Maruf. Betul, sangat berbahaya. Oleh Romani. Bikin dribble yang sangat baik oleh Tom Haye. Kelvin Verdong mencoba membongkar pertahanan Australia dari kanan. Nathan Chuan, kini Kelvin balik pada Nathan. Coba dibangi oleh Goodwin. Pas pada Kelvin Verdong. Tom Haye. Jaijes. Empat ke depan langsung pada Kevin Dix. Marvin Ferdinand. Kevin Dix. Peluang sangat baik oleh Romani. Masih oleh. Dan gol debut dari Ole Romani. Sebuah gol yang tercipta, gol yang bisa membuat sebuah harapan. Meskipun dengan satu gol, tapi Ole sudah menunjukkan peran dia yang begitu luar biasa.
pemain yang masih berusia 24 tahun, rumput bersama dengan Oxford, kombinasi dengan rekan setimnya, dan bagaimana dia berhasil melepaskan diri dari perangkap offside, melepaskan diri dari kawalan, dan kemudian tembakan kaki kirinya meluncur deras ke gawang, tidak bisa dihentikan oleh Matthew Ryan. Kita lihat gol yang indah, insting yang baik, kesempatan yang baik, momentum yang baik, dan disinilah gol itu diciptakan. Naluri gol yang sangat baik dipertontonkan dan diperlihatkan oleh Romani, pemain kelahiran Nijmegen. Oh, checking gol. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari proses gol, Bung Maruf? Iya, ini kalau kita lihat tadi bagaimana situasinya, masih menunggu apakah memang ada gerakan terlebih dahulu. Iya, meskipun terlihat bersih ya, tapi akan kita lihat terlebih dahulu. Oleh Romani, pemain kelahiran Nijmegen 24 tahun lalu dengan posisi 185 cm. Bermain buat Oxford. Oh, Ramadan Sananta masuk, Bung Maruf. Betul. Dengan Jenner ya. Dan Jenner. Oh, namanya Marcelo Ferdinand. Gol 4-1. Ramadan Sananta akan berduet dengan Ole nampaknya, Bung Maruf. Betul. Dengan formasi 3-5-2 mungkin, Bung Maruf. 3-5-2 penekanan, dan memang harus menjadi sebuah momentum ya pada menit ke-78. Minimal bagaimana memperkecil skornya supaya tidak terlalu jauh dan membangkitkan optimisme nanti ketika bermain lagi di GBK. Ramadan Sananta, pemain asal Persis Solo. Kini tersentak dengan gol Indonesia. Coba melakukan serangan Australia tadi. Ceria masih gagal oleh Jai Borello. Oh, Goodwin kosong. Coba direbut oleh Kelvin, masih Goodwin. Mencoba crossing, digagalkan oleh Kelvin. Kelvin tidak membutuhkan postur yang tinggi, tapi dia mampu membaca permainan yang sangat baik. Dan dia sangat tenang. Beberapa kali dia datang pada saat yang tepat, momentum yang tepat untuk bisa memutus serangan dari Australia. Martin Pass terselamatkan lewat blocking yang dilakukan oleh Calvin Verdong. Mengawal Arzani, kita lihat Calvin Verdong. Ada Jackson Irvin, langsung di cover oleh Tom Haye. Craig Goodwin langsung akan penjuru, berbahaya tadi mengarah kepada Burgess tadi, Bung Maruf. Terlalu jauh dari jangkauan dan belum menghasilkan ancaman yang serius untuk pertahanan dari Indonesia. Popovic yang dikontrak sampai tahun 2026 oleh Federasi Sepak Bola Australia. Calvin Verdong dibawa Indonesia langsung ke depan pada Ramadan Sananta. Aziz tadi, luar biasa tadi pressing yang dilakukan Kevin Dix terhadap Arzani, menyulitkan Arzani untuk menguasai bola. Ini adalah pemain yang sangat berpengalaman di liga kompetisi Eropa, Bung Maruf. Iya, pemain yang sangat pengalaman dengan sudah mendapatkan kepercayaan juga bersama dengan Copenhagen dengan 102 kali penampilan, Bu. Masuk dalam klub 100 untuk pemain yang masih usia 28 tahun. Haye memenangkan duel oleh Romani. Pelanggaran nampaknya terhadap Tom Haye. Ya, ini berbahayanya Tom Haye ketika sudah mulai mendapatkan ruang ya, agak sedikit leluasa, maka dia bisa mengatur ritme, mengatur tempo, dan bisa menjadi dirijen untuk permainan dari timnas Indonesia. Beda tadi benturan terhadap Tom Haye. Bebas Indonesia, Kelvin Verdong, dan juga Tom Haye langsung ke depan. Lionel Raiders, Tom Pesci, main berdarah Maluku Raiders. Kevin Dix, masih Kevin Dix, dan Jen langsung di kotak penalti. Tom Haye, terlalu kencang Tom Haye memberikan bola yang sangat dekat pada Eliano Reo. Namanya sudah offside. Iya, tapi memang sudah offside, tapi bola itu memang terlalu deras tadi ya yang diberikan oleh Tom Haye, yang kemudian membuat tidak bisa dikejar. Situasi yang memang tidak mudah dalam sisa waktu yang tinggal beberapa menit atau tinggal 90 menit lagi. Tertinggal 1-4 Indonesia sekarang, Bung Hadi. Masih gelap peluang ada. Kita masih memiliki 3 pertandingan sisa. Lawan Bahrain 25 Maret, lawan China 5 Juni, dan terakhir Jepang di Jepang pada tanggal 10 Juni. Semua pertandingan tentu saja akan disiarkan langsung oleh RCTI.
Ceria memberikan umpan tadi kepada O'Neal, tapi langsung di marking oleh Ivar Yener. Sejauhnya rapor penampilan dari timnas Indonesia ketika bermain di GBK cukup impresif, Ya. Bung. Ketika hanya kalah sekali ketika menghadapi Jepang, tetapi menghadapi Australia kita bisa bermain imbang, dan kemudian ketika menghadapi Arab Saudi kita bisa mendapatkan kemenangan. Jason Ceria, Kai Rolles, Aziz, main berdarah Turki Aziz, Kai On, memang tidak kembali dapatkan para pemain Australia meskipun terjatuh tadi O'Neal. Gagal memberikan umpan kepada Borrello, lempar ke dalam Indonesia. Tersisa 7 menit di waktu normal babak kedua. Masih berlangsung kalau Indonesia, kapten kesebelasan Jay Sukses, Bang Jai. Oleh Romani dari bawah Bung Maruf. Coba melakukan dribble. Masih oleh crossing. Renders! Oh! Sangat disayangkan bagaimana akselerasi dari oleh Romani diakhiri flashing dari Eleanor Renders, tapi gagal Bung Maruf. Iya, dan tidak lepas dari penampilan yang masih sangat fokus dari Mechurian. Dia dengan tangan kanannya tadi berhasil menghentikan raju bola yang dibelokkan oleh pemain Indonesia tadi. Luar biasa penyelamatan dari Matthew Ryan dan menghasilkan tendangan penjuru Indonesia. Lakukan contoh Haye di kotak penalti. Ada Renders langsung ke depan. Kini Australia akan balik dari Australia. Goodwin coba dikejar oleh Renders. Ada Goodwin kini sangat balik dan cepat kepada Borrello. Alhamdulillah gagal Bung Maruf. Ramadan Sananta. Sayang Bung Maruf. Justru momentum untuk melakukan serangan balik gagal dari Ramadan Sananta, Bung Maruf. Iya, tadi Ramadan Sananta tidak berusaha siap, siap untuk menerima bola ya, sehingga dia justru bolanya tidak bisa dikuasai dengan baik sehingga hampir direbut oleh Behic tadi. Sehingga Ramadan Sananta harus melakukan pelanggaran terhadap Behic. Aziz Behic, Patrick Kluivert, to Twin, belakang ada Aiden O'Neal, Jason Ceria. Masih Jason ke belakang, Jason Cameron Burgess, Rolles, Aziz kembali ke Kevin, direbut para pemain Indonesia. Kini Tom Haye, serangan balik Indonesia langsung ke depan, ada Ole, masih Ole, langsung pada Ramadan Sananta. Oh, apa yang dilakukan Ramadan Sananta, Bung Maruf? Bisa untuk melakukan lebih banyak kerjasama Bung Maruf. Iya, harus lebih sabar dalam seperti ini. Tidak perlu memaksakan tembakan yang tidak jelas tadi arahnya. Ramadan Sananta gagal memanfaatkan momentum tadi. Kita lihat Ramadan Sananta. Kini Ceria, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Arza Borrello. Masih Borrello memberikan ke belakang pada Jason Ceria. Jackson Irvin. Ada Goodwin, umpan langsung ke depan pada Arzani, dibayangi oleh Rizky Ridho, masih Arzani. Oh, Jackson Irvin, ada Tom Haye. Kembali serang dari Australia. Kini Craig Goodwin masih mendominasi para pemain Australia. Arzani, Borrello, dibaca pergerakan oleh Kelvin Perdong, luar biasa Kelvin. Dan James. Contoh bagaimana pemahaman bermain bola yang sangat baik dari Kelvin Perdong. Iya, bagaimana dia bisa menempatkan diri, bisa membaca pergerakan lawan, membaca arah bola, dan menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan sendiri untuk Kelvin Perdong sejauh ini. Degenek masuk menggantikan Rolles, Bung Maruf. Iya, Degenek pemain nomor punggung 2, dan menurut saya itu menjadi salah satu pemain yang memang cukup penting juga di kubu dari Australia. Pemain berusia 30 tahun dengan 44 kali tampil dan memperkuat klub TSG dengan 1 gol yang dilesakan untuk timnas Australia. Martin Pass, Kelvin Perdong masuki menit ke-87, 3 menit lagi waktu normal babak kedua akan segera berakhir. Jackson Irvin kuasai bola, ada Ceria, Eliano, Tom Haye, umpan terobosan ke depan pada Ole, terlalu menyakitkan perasaan umpan dari Tom Haye pada Ole Romani, Bung Maruf. Iya, menyakiti hati dan fisik dari Ole, karena bagaimanapun bola tadi terlalu jauh untuk bisa dijangkau.
Tapi sejauh ini bagaimana debut dari Ole menurut saya cukup baik. Pergerakan yang diperlihatkan, manuver yang ditunjukkan, dan tentu saja 1 gol yang diciptakan. Ya pemirsa, jadi di mana-mana Anda berada di seluruh Nusantara, jangan lupakan bahwa pertandingan atau event Piala Asia di bawah usia 17 tahun tetap atau akan disiarkan langsung oleh RCTI mulai tanggal 4 April, 7 April, dan 10 April. Semua pertandingan tim nasional Indonesia di bawah usia 17 tahun di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Jangan sampai lewat pemirsa. Oh, serangan balik tadi berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho, tadi sangat baik Bung Maruf. Iya, Rizky Ridho memperlihatkan bagaimana dia memang layak untuk mendapatkan tempat utama, pembacaan bola yang baik, dan kemudian melakukan clearance tadi juga dengan sangat baik. Momentum yang tepat ketika Rizky Ridho membuang bola. Umpan Karacic ke depan pada Borello dan memberikan umpan kepada Arzani, tadi hampir saja membahayakan gawang Indonesia. Beruntung tadi Rizky Ridho langsung mampu membaca pergerakan dari Arzani sehingga mampu memblok tadi tendangan dari Arzani. Kevin Verdonk mengawal dengan ketat pergerakan Borello. Burgess de Genek pun ada di depan gawang dari Martin Paes. Ada juga Jackson Irvin, Cameron Burgess, ada Craig Goodwin. Pendek saja. Apa yang terjadi pemirsa? Kevin Dix melakukan peringatan yang sangat keras dari wasit asal Yordania, Mahatmeh. Burgess yang agak jahil. Betul. Tangan Burgess ya. Tangan Burgess yang agak jahil. Umpan yang penjuru. Oh! 5-1. Gol lewat sudut kepala, nampaknya Jackson Irvin, Bung Maruf. Sebuah set piece yang kembali gagal diantisipasi, tendangan sudut yang gagal diantisipasi. Kita lihat bagaimana Jackson Irvin dia masuk dalam ruang yang tidak diduga sama sekali dan agak terlambat memang. Irvin berhasil melepaskan diri dari kawalan Tom Haye tadi, Bung. Terlepas kita lihat pergerakan dari Irvin untuk memotong bola. Hingga tidak ada satupun pemain Indonesia yang mampu mengawal pergerakan dari Jackson Irvin, pemain asal klub Bundesliga St. Pauli. Dan memang ini adalah sebuah skema yang sudah dilatih ya, karena bagaimanapun ketika semua fokus pada pemain yang berada di depan gawang, ternyata Jackson Irvin kemudian masuk dari belakang dan dia berhasil memotong bola dengan baik sehingga bola meluncur dengan deras ke dalam gawang. Nah, gol yang ke-11 buat Irvin di tim nasional Australia dari 76 penampilannya bersama Socceroos. Salah satu pemain kunci di timnas Australia khususnya di lini tengah. Ices, Kevin Verdonk, Kevin Dix, kembali kuasai para pemain Australia. Aziz, Jackson Irvin, De Genek, Cheria coba bermain lebih cepat. Arzani tadi gagal, ada Rizky Ridho. Oh, direbut oleh Jackson. O'Neal, kosong Aziz di kiri. Kembali dekati oleh Kevin Dix. Arzani, Aziz Behic, balik pada Arzani. Dalam kita lihat O'Neal, Goodwin, asik Goodwin. Arzani gagal tadi. Kini Jai Ices. Pelanggaran terhadap Kevin Verdonk, Bung Maruf. Iya, pelanggaran yang untuk menghentikan alur serangan yang coba dibangun oleh pemain Indonesia tadi. Verdonk pemain yang terbilang tampil dengan sangat rapi, sangat terstruktur, sangat disiplin menjaga areanya dan sulit dilewati oleh pemain lawan. Langsung cepat kepada Kevin Dix. Rizky Ridho, Eliano Reinders, Jai Ices, Fariener,
Wardong. Martin Pass. Jauh ke depan. Masuknya kepada Ole, tapi dibaca dengan sangat baik oleh Karacic. Oh, sangat berbahaya tadi kita lihat. Sangat baik. Kayak Rizky Ridho. Masih Rizky. Gagal memanfaatkan momentum para pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Ya, salah tidak komunikasi, tenang, Bung Ma'ruf. tidak tenang dan memang mendapatkan pressure ya. Ketika Rizky Ridho pun mencoba untuk memberikan umpan kepada Ole ternyata bermain lebih ke dalam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit kurang di waktu. Undangan sekalian, kita beberapa menit lagi akan berbuka puasa. Nanti silakan yang mau ambil teh, mau ambil minum. Kemudian nanti kita sholat maghribnya di atas lantai 2 melalui pintu dari tempat makan ini ke kiri, nanti ke atas lantai 2. Nanti sholatnya gantian aja, cuman cukup awal 20-30 di atas. Silakan nanti yang mau sudah buka sholatnya di lantai 2, nanti dari sebelah kiri. Kemudian nanti setelah maghrib kita acara sebentar, mungkin sampai jam tujuan, nanti baru kita bubar untuk foto bersama. Jadi sekali lagi, karena sebentar lagi waktu buka, kami silakan kepada para tamu undangan yang belum mengambil takjil untuk berbuka, kami silakan nanti setelah itu yang mau sholat di lantai 2 sebelah kiri, naik dari dalam tangga rumah, silakan nanti kita berjamaah di atas bergantian dan baru kita mulai acara seremonialnya sebentar untuk sambutan sebentar dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Masih berlangsung. Jai Jasper duel. Ada Arzani. Serangan balik. Oh, terlepas dari Rizky Ridho. Melewati kepala dari Rizky Ridho. Dan kita bagaimana Indonesia sekarang menekan dari sektor kanan. Ramadan Sananta. Masih Ramadan. Langsung crossing. Kenapa tidak berbalik badan dulu, Bung? Terlalu terburu-buru karena memang support dari lini kedua juga agak terlambat dan Ramadan Sananta memaksakan diri untuk bisa melepaskan umpan tadi. 3 menit kurang. Di tambahan waktu babak kedua akan segera berakhir dengan Ramadan Sananta. Seharusnya tadi ditarik dulu ke belakang Bung Ma'ruf. Karena tidak ada pemain satupun Indonesia di depan gawang Australia. Betul, jadi memaksakan diri ya? Iya, sangat memaksakan. Calvin, Dan James. Masih Dan James. Crossing tadi maksudnya. Blok dengan sangat baik oleh Karacic. Inilah Karacic. Main Australia menempati posisi back kanan. Jai Jes memindahkan bola langsung ke pojok kiri. Ada Dan James. Masih Dan James. Austin Ivar Yener. Tom Haye. Kevin Dix. Tom Haye. Crossing. Lalu menusuk ke penjaga gawang Matthew Ryan. Tentu saja bukan masalah besar buat Matthew Ryan untuk bisa mengamankan umpan dari Tom Haye yang langsung ke gawang tadi, Bung Ma'ruf. Iya, tidak terlalu keras, kemudian juga tepat di tengah, tidak ada gangguan. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian Matthew Ryan tidak bisa mengamankan bola dengan nyaman. Borello, Arzani, Aziz, masih Aziz. Burgess. Umpan yang tidak sempurna tadi Burgess. Lempar ke dalam Indonesia. Nah, oleh Romani. Kevin Dix. Ivar Yener. Oh. Nampaknya pertandingan sudah berakhir
dengan skor 5-1 buat keunggulan Australia pada pertandingan ke-7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Sí.